Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safat Junianto dari kelas A, DIM akhir 012. Berikut adalah contoh senyawa organik. Jawabannya C2H5OH. Alasannya, senyawa organik adalah senyawa yang mengandung karbon C dan biasanya juga hidrogen H, serta seringkali terikat dengan oksigen O dan nitrogen dan unsur lainnya. Kebanyakan senyawa organik berasal dari makhluk hidup dan termasuk dalam kelompok hidrokarbon dan turunannya. Karena itu pilihannya C2H5OH yang benar. Soal yang kedua, identifikasi senyawa organik dengan metode klasik hanya dapat dilakukan dalam bentuk jawabannya tunggal. Metode klasik identifikasi senyawa organik melibatkan reaksi kimia tertentu, mendeteksi unsur-unsur penyusun senyawa berikut. Jika digunakan pada campuran, hasil pengujian bisa tidak akurat atau menyesatkan. Karena reaksi yang terjadi bisa berasal dari beberapa senyawa berbeda dalam campuran tersebut. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil valid dan spesifik, metode klasik hanya cocok untuk senyawa tunggal, bukan campuran. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah tunggal. Lanjut soal yang ketiga. Pemeriksaan titik leleh dapat dijadikan sebagai salah satu informasi. Jawabannya kemurnian senyawa. Alasan pemeriksaan titik leleh adalah metode yang umum digunakan dalam kimia untuk menentukan kemurnian suatu zat pada kristal. Senyawa murni memiliki titik leleh yang tajam dan spesifik, rentang leleh yang sempit, biasanya 0,5 sampai 2 derajat Celcius. Adanya pengotor impurities, kehadiran pengotor dalam suatu senyawa akan menyebabkan 1. Penurunan titik leleh. Titik leleh senyawa akan lebih rendah dan titik leleh senyawa murninya. 2. Peleburan rentang leleh. Rentang leleh menjadi lebih luas melebihi 2 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut tidak murni. Opsi lainnya tidak relevan dengan informasi yang dapat diperoleh dari pemeriksaan titik leleh. Kelarutan senyawa. Kelarutan suatu senyawa ditentukan oleh interaksi antara zat terlarut dan pelarut, bukan titik lelehnya. Kekuatan senyawa. Kekuatan senyawa bukanlah istilah yang umum dalam konteks ini. Mungkin merujuk pada kekuatan ikatan dan stabilitas yang tidak secara langsung diukur oleh titik leleh. Khasiat senyawa. Khasiat atau aktivitas biologi suatu senyawa ditentukan melalui pengujian farmakologi atau biologi, bukan titik leleh. Unsur penyusun senyawa. Unsur penyusun senyawa ditentukan melalui analisis unsur. Misalnya spektrofotometri massa, analisis CHN, bukan titik leleh. Lanjut soal yang keempat. Jika diberikan radiasi UV, senyawa berikut dapat mengalami transisi. Jawabannya O, N, dan O. Struktur senyawa pada gambar adalah etanol, C2H3OH, yaitu senyawa alkohol jenuh. Mari kita telaah karakteristik elektroniknya. 1. Jenis ikatan. Etanol hanya memiliki ikatan sigma O antara atom-atomnya, tidak ada ikatan rangkap pi. Gugus OH. Gugus min OH memiliki pasangan elektron bebas N, non-bonding electrons pada atom oksigen. 2. Jenis transisi elektronik dalam spektrum UV. Karena tidak ada ikatan pi, transisi N dan N tidak mungkin terjadi, yang memungkinkan hanyalah O menjadi O. Transisi dari ikatan sigma ke orbital anti ikatan sigma. N ke O, transisi dari pasangan elektron bebas non-bonding pada O ke orbital anti ikatan sigma. Transisi khas untuk senyawa jenuh seperti alkohol. Senyawa jenuh seperti etanol umumnya hanya menunjukkan transisi O ke O dan N ke O dalam spektrum UV. Jadi jawabannya yang benar adalah O ke O, N ke O. Nomor soal yang kelima, transisi dengan intensitas serapan yang paling besar. Jawabannya N ke N. Intensitas serapan dalam spektrum UV visible bergantung pada probabilitas transisi elektronik. Semakin besar kemungkinan transisinya terjadi, maka semakin tinggi intensitas serapannya, nilai C atau absorptivitas molar. Berikut adalah urutan transisi elektronik dari yang intensitasnya paling besar ke paling kecil, N ke N. Pi ke Pi anti ikatan. Transisi ini biasanya memiliki intensitas serapan yang sangat tinggi, lebih dari 10.000 epsilon. Hal ini karena orbital pi dan orbital pi ikatan memiliki tumpang tindih overlap yang signifikan, sehingga probabilitas transisinya tinggi. Transisi ini karakteristik untuk molekul yang memiliki ikatan rangkap C, CO, Cn, dan lain-lain, atau sistem terkonjugasi. Yang kedua ada O ke O, sigma ke sigma anti ikatan. Transisi ini membutuhkan energi yang sangat tinggi, panjang gelombang sangat pendek di bawah 150 nm. Dan meskipun secara teoritis diizinkan, sulit diamati di rentang UV visible konvensional. Intensitasnya relatif tinggi, tetapi biasanya lebih rendah dari transisi N ke N pada panjang gelombang yang dapat diakses. N ke N, non-bonding ke pi anti ikatan. Transisi ini melibatkan elektron pasangan bebas N pada heteroatom seperti O, N, S ke orbital pi anti ikatan. Transisi ini memiliki intensitas serapan yang jauh lebih rendah, sekitar 10-1000 dibandingkan dengan transisi N ke N. Meskipun energinya lebih rendah, panjang gelombang lebih panjang daripada N ke N, intensitasnya jauh lebih lemah. N ke O.
non-bonding ke sigma anti-ikatan. Transisi ini juga melibatkan elektron pasangan bebas ke orbital anti-ikatan sigma, mirip dengan N ke N. Transisi ini cenderung memiliki intensitas yang rendah karena tumpang tindih orbital yang kurang efektif. Ini adalah transisi yang terjadi pada senyawa jenuh dengan heteroatom. N ke N. Transisi ini tidak umum atau tidak ada dalam konteks spektro UV visible. Orbital N non-bonding anti-ikatan tidak biasanya merupakan orbital kosong yang tersedia untuk transisi elektronik dalam cara sama seperti orbital anti-ikatan lainnya. Kesimpulan, di antara pilihan yang diberikan, N ke N adalah transisi yang secara karakteristik memiliki intensitas serapan paling besar karena merupakan transisi yang diizinkan secara simetri dan melibatkan tumpang tindih orbital yang baik. Lanjut, soal ke-6. Apakah senyawa berikut dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible? Jawabannya tidak, karena pada gambar tersebut tidak memiliki gugus kromofor atau ikatan rangkap terkonjugasi. Meskipun gambar di atas terdapat ikatan rangkap, tetapi bukan ikatan rangkap konjugasi yang akan berpengaruh dalam uji spektrofotometri UV visible. Selain itu, pada gambar tersebut jika tidak memiliki gugus autosokrom yang mengandung satu atau lebih pasangan elektron bebas. Lanjut, soal yang ke-7, pelarut polar akan menyebabkan senyawa berikut mengalami batokromik. Struktur senyawa pada gambar adalah 1,3 butadiena, yaitu senyawa dengan sistem konjugasi dua ikatan rangkap yang dipisahkan oleh satu ikatan tunggal. Ketika senyawa seperti 1,3 butadiena yang hanya memiliki transisi N ke N dilarutkan dalam pelarut polar. Transisi N ke N dan efek pelarut orbital N ground state dan orbital N excited state sama-sama nonpolar atau memiliki polaritas yang sangat rendah. Namun orbital N memiliki karakter yang sedikit lebih polarizable atau sedikit lebih polar daripada orbital N. Stabilitas, pelarut polar dapat lebih efektif menstabilitaskan orbital N keadaan tereksitasi daripada orbital N keadaan dasar. Stabilitas ini menurunkan energi daripada orbital N relatif terhadap orbital N. Pergeseran energi, penurunan energi relatif dari keadaan tereksitasi menyebabkan celah energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi menjadi lebih kecil atau AE menurun. Pergeseran panjang gelombang, karena energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang E, penurunan energi AE akan menyebabkan peningkatan panjang gelombang serapan maksimum A max. Istilah artinya, batokromik, pergeseran serapan ke panjang gelombang lebih besar, redshift. Hiposokromik, pergeseran ke panjang gelombang lebih kecil, blue shift. Hiperkromik, peningkatan intensitas serapan cahaya. Hipokromik, penurunan intensitas serapan cahaya. Oleh karena itu, untuk senyawa dengan transisi N ke N seperti 1,3 butena, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran AMAX ke panjang gelombang yang lebih panjang yang disebut batokromik. Lanjut, soal yang ke-8. Anda sedang menganalisis senyawa X dengan spektrofotometri inframerah. Salah satu pita yang muncul adalah pita tajam pada bilangan gelombang 370-50 sampai 3000 cm1. Min 1. Dugaan Anda sampel memiliki gugus min OH. Jawaban min OH. Ikatan OH meregang scratching, menghasilkan pita serapan yang kuat. Jika bebas tidak ada ikatan hidrogen, pita O dan min H tajam muncul di sekitar 3650 sampai 3600 cm-1. Jika berikatan hidrogen, pita O min H menjadi lebar, broad, dan kuat. Biasanya muncul di sekitar 3500 sampai 3200. Untuk alkohol atau bahkan lebih rendah 2500 sampai 3300. Untuk asam karboksilat yang sangat lebar, rentang 3750 sampai 3000 cm-1. Sangat cocok untuk serapan O min H, terutama yang tidak atau sedikit berikatan hidrogen. Lanjut, soal yang ke-9, senyawa propana dan butana dapat dibedakan pada bilangan gelombang. Jawaban 3000. Jawabannya 1300 dan sampai 650 cm-1. Jawaban 1300 sampai 650 cm-1. Propana dan butena, keduanya adalah alkana jenuh. Keduanya hanya mengandung ikatan C dan C tunggal C-H. Dagangan CH scratching. Baik propana merupakan butana akan menunjukkan pita serapan kuat di daerah 3000 sampai 2850. Untuk CH3 dan CH2, meskipun ada sedikit perbedaan nuansa antara spektrum keduanya di daerah ini, perbedaannya seringkali tidak cukup diagnostik untuk membedakan secara pasti antara gelombang antara homolog sederhana seperti propana dan butana. Regangan C-C scratching. Ikatan C-C tunggal memiliki serapan renggang yang lemah dan sering tumpang tindih. Umumnya di daerah 1200 sampai 800 cm-1. Ini juga tidak spesifik. Daerah sidik jari, fingerprint region sekitar 1500 sampai 600. Ini adalah daerah yang paling penting dan untuk dalam spektrum IR untuk membedakan senyawa yang strukturnya sangat mirip. Vibrasi tekukan bending dari ikatan CH, vibrasi scissoring, wagging, twisting, dan rocking dari gugus CH2.
serta vibrasi kerangka CEC yang lebih kompleks, semuanya berkontribusi pada pola serapan yang unik di daerah ini. Meskipun propana dan butana memiliki gugus fungsional yang sama, perbedaan panjang rantai dan pengaturan spasial atom-atomnya akan menghasilkan pola vibrasi tekukan yang berbeda secara substansial di daerah sidik jari. Mari kita analisis pilihan 3750 sampai 3000. Daerah untuk O-H atau NH atau CH ikatan rangkap tidak relevan untuk alkana. 3000 sampai 2500. Daerah utama untuk regangan CH alkana, keduanya akan menunjukkan serapan di sini, sehingga sulit dibedakan. 4000 sampai 1300 rentang yang selalu luas meskipun mencakup daerah yang relevan. Pernyataan meminta daerah yang dapat membedakan. 1300 sampai 650 ini adalah bagian krusial dari daerah titik dari fingerprint region. Disinilah vibrasi tekukan dan vibrasi kerangka yang kompleks. Rangkaian kompleks ini menghasilkan pola unik untuk setiap molekul, memungkinkan pembedaan antara homolog alkana. 1900 sampai 1650 Cm1. Daerah untuk CO atau CC tidak relevan untuk alkana. Oleh karena itu adalah daerah 1300 dan 650 Cm1 adalah yang paling tepat untuk membedakan propana dan butana menggunakan spektrofotometri IR. Lanjut, soal nomor 10. Pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 Cm1, spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk menganalisis senyawa. Jawabannya organik. Alasannya, spektrofotometri inframerah pada rentang bilangan gelombang 4000 sampai 400 daerah inframerah sedang atau mid IR sangat efektif untuk menganalisis senyawa organik karena dapat mengidentifikasi gugus-gugus fungsi berdasarkan pola serapan getaran ikatan dalam molekul organik. Daerah ini digunakan untuk menentukan struktur konformasi atau gugus fungsi pada senyawa organik karena berbagai ikatan seperti OH, NH, CO, CH, dan sebagainya memiliki puncak serapan khas di rentang ini. Walaupun ER juga bisa digunakan untuk beberapa senyawa anorganik. Aplikasi utamanya dan yang paling luas adalah senyawa organik. Jadi pilihannya yang paling tepat adalah nomor 11. Ketika suatu molekul diberikan radiasi inframerah, akan terjadi transisi di lingkar energi. Jawabannya vibrasi. Alasannya, ketika suatu molekul diberi radiasi inframerah, energi dari radiasi inframerah cukup untuk menyebabkan terjadinya transisi pada tingkat energi vibrasi molekul, bukan pada tingkat energi translasional, rotasi atau elektronik. Spektrofotoskopi inframerah memanfaatkan fakta bahwa ikatan-ikatan dalam molekul dapat bergetar vibrasi pada frekuensi tertentu, dan ketika frekuensi radiasi inframerah sesuai dengan frekuensi vibrasi tersebut, molekul akan menyerap energi dan terjadi transisi dari tingkat vibrasi dasar ke tingkat vibrasi yang lebih tinggi. Energi inframerah tidak cukup besar untuk menyebabkan transisi elektronik yang terjadi pada radiasi UV atau visible, dan energi rotasi biasanya terjadi pada daerah gelombang mikro. Sedangkan translasi tidak diamati dalam spektrofotoskopi molekul. Jadi jawaban yang benar adalah vibrasi, karena radiasi inframerah menyebabkan transisi pada tingkat energi vibrasi molekul. Lanjut, soal yang ke-12. Salah satu metode identifikasi asam salisilat adalah dengan reaksi esterifikasi, dengan cara mereaksikan sampel dengan dalam suasana asam akan membentuk ester yang beraroma khas. Jawabannya metanol dan metil salisilat. Asam salisilat memiliki gugus min OH fenol dan min COH asam karboksilat. Dalam reaksi esterifikasi, gugus asam karboksilat dari asam salisilat dapat bereaksi dengan metanol. Alkohol. Di bawah kondisi asam biasanya menggunakan H2SO4 sebagai katalis untuk membentuk metil salisilat. Soal yang selanjutnya, soal yang ke-13. Suatu senyawa direaksikan dengan FeCl3 memberikan warna biru. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus OH pada fenol. Jawaban OH pada fenol. Alasan, reaksi FeCl3 dengan senyawa organik digunakan untuk mengidentifikasikan keberadaan gugus fenol. Ketika senyawa yang mengandung gugus fenol OH yang terikat pada cincin aromatik direaksikan dengan larutan FeCl3, akan terbentuknya kompleks berwarna biasanya biru, ungu, hijau, atau merah kecoklatan tergantung jenis fenolnya. Warna biru yang muncul pada reaksi ini merupakan indikasi khas adanya gugus fenol. Alkohol biasanya OH pada alkohol, karboksilat, amida, dan amina tidak, memberikan reaksi warna biru dengan FeCl. Fenol adalah senyawa yang memiliki gugus hidroksil min OH yang langsung terikat pada cincin aromatik benzena, sehingga dapat membentuk kompleks yang berwarna dengan FeCl3. Lanjut soal yang ke-14. Suatu senyawa direaksikan dengan PDAB HCl, memberikan warna oranye. Suatu senyawa tersebut diduga mengandung NH2 pada amina. Alasannya, PDAB HCl, paradimetylaminobenzenadehid hidroklorid, adalah reagen yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gugus amino primer NH2, khususnya pada senyawa golongan amida dan sulfonamida. Ketika senyawa yang mengandung NH2 amino primer direaksikan dengan PDAB HCl, akan terbentuk warna kuning hingga oranye sebagai hasil reaksi positif. Reaksi ini tidak terjadi pada gugus OH, baik pada fenol, alkohol, maupun karboksilat.
atau NH pada amida. Hanya senyawa dengan gugus NH2 pada amina atau sulfonamida yang memberikan reaksi warna oranye dengan PDAB HCl. Contoh, senyawa yang memberikan reaksi positif sulfanilamid, sulfadiazin, dan amina primer lainnya. Kesimpulan, jika suatu senyawa direaksikan dengan PDAB HCl dan memberikan warna oranye, maka senyawa tersebut diduga kuat mengandung gugus NH2 pada amina amino primer. Soal yang ke-15, senyawa alkaloid adalah senyawa yang mengandung atom nitrogen. Jawabannya nitrogen, alasannya adalah alkaloid adalah senyawa organik yang umumnya berasal dari tumbuhan dan mengandung atom nitrogen sebagai bagian dari struktur dasarnya. Biasanya bersifat dasar alkalin karena keberadaan nitrogen dalam bentuk amina. Sering ditentukan dalam bentuk heterosiklik mengandung cincin dengan nitrogen. Banyak ditemukan dalam tanaman sebagai senyawa aktif seperti morfina, nikotin, kafein, sirkain, dan lain-lain. Soal yang selanjutnya, nomor 16. Salah satu sifat alkaloid adalah basa. Jawabannya basa, alasannya alkaloid bersifat basa karena mengandung satu atau lebih atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas ini dapat menerima proton H+ dari larutan, sehingga menyebabkan alkaloid bertindak sebagai basa dalam reaksi kimia. Soal yang ke-17, berikut adalah contoh senyawa alkaloid yang berasal dari alam. Jawabannya kafein. Alasannya kafein adalah contoh klasik dari alkaloid purin yang ditentukan secara alami di berbagai tanaman seperti biji kopi, daun, teh, dan biji kakao. Paracetamol, acetaminophen adalah obat sintesis. Aminofilin adalah bronkodilator sintesis. Pyridoxine, vitamin B6, dan vitamin B1 adalah vitamin. Ke-18. Suatu alkaloid jika direaksikan dengan reaksi Dragendorf akan terbentuk. Jawabannya endapan kompleks bismut alkaloid yang berwarna jingga. Alasannya, reagen Dragendorf adalah salah satu reagen spesifik untuk uji kualitatif alkaloid. Komponen utamanya biasanya terdiri dari bismut subnitrat, B3+, alkalium iodida, Kr. Ketika alkaloid yang mengandung gugus nitrogen basa ditambahkan ke reagen Dragendorf, terjadi presitipasi. Endapan dari kompleks bismut alkaloid, warna yang dihasilkan adalah jingga hingga coklat tergantung konsentrasi dan jenis alkaloidnya. Kenapa pilihan lain salah? Kompleks kalium alkaloida atau Hg alkaloida bukan hasil dari reaksi dengan reagen Dragendorf. Warna putih bukan ciri khas uji ini. Bismut alkaloid merah kecoklatan bisa terjadi, tapi yang paling khas dan umum adalah warna jingga. Lanjut soal yang 19. Reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa barbital. Jawabannya pari. Reaksi pari adalah reaksi uji golongan, reaksi identifikasi yang digunakan secara khusus untuk mendeteksi keberadaan senyawa dari golongan barbiturat, seperti barbital. Barbiturat merupakan turunan dari asam barbiturat. Reaksi pari menghasilkan warna khas, biasanya ungu atau biru. Saat barbiturat direaksikan dengan reagen tertentu, menandakan adanya struktur barbiturat. Kenapa yang lain salah? Karena reaksi Ehrlich untuk senyawa yang mengandung gugus indol seperti triptofan dan LSD. Reaksi Lieberman untuk senyawa alkaloid atau fenol tertentu. Reaksi diazo untuk senyawa fenol atau amina aromatik. Reaksi indofenol untuk amina primer aromatik. Soal yang nomor ke-20. Reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa sulfoamida. Jawabannya diazo. Reaksi diazo merupakan reaksi identifikasi golongan untuk senyawa sulfonamida. Sulfonamida adalah senyawa yang mengandung gugus -SO2NH2. Dalam reaksi diazotisasi, gugus amina aromatik NH2 dari sulfonamida akan bereaksi dengan asam nitrit HNO2. Di suasana, asam membentuk garam diazonium. Selanjutnya, senyawa ini dapat direaksikan dengan senyawa pengkopel coupling agent, menghasilkan senyawa azo berwarna khas seperti kuning atau jingga. Kenapa pilihan lain salah? Pari untuk barbiturat, Ehrlich untuk senyawa indol, Lieberman untuk fenol atau senyawa aromatik lain, indofenol untuk adrenalin atau senyawa fenolik. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.